Menurut dia, sinyal restu Jokowi lebih mengarah ke kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi, kata Adi, sudah beberapa kali melempar kode dukungan untuk Ganjar. Misalnya, ketika Jokowi dan Ganjar sama-sama hadir dalam rapat kerja nasional relawan pro Jokowi pada Mei lalu. Mendorong orang yang dianggap memang satu visi misi dengannya. Yang kedua, saya pikir ini kan adalah secara tidak langsung, secara implisit melempar bola panas kepada partai-partai dengan kemudian dengan bahasa yang sangat simbolik menunjukkan bahwa beliau punya jagoan, dan saya pikir sulit untuk tidak diduga bahwa jagoannya adalah Ganjar Pranowo karena sosok yang hadir di situ yang memang sering disebut dalam rilis survei dan kebetulan adalah sosok yang saat ini elektabilitasnya paling tinggi dan dianggap dekat dengan Jokowi adalah Ganjar Pranowo. Yang ingin disampaikan oleh kami yang mengaku relawan Ganjar, kami relawan Ganjar yang tentu saja mengusung isu yang cukup sensitif ya. Pertama, apa betul ini relawan Ganjar Pranowo? Karena selama ini biasanya relawan Ganjar Pranowo itu tidak pernah bicara tentang suksesi kepemimpinan di PDIP. Kita tahu persis misalnya dari rekam jejak dari berbagai relawan-relawan yang hampir tiap hari deklarasi di berbagai tempat itu kan selalu bicara tentang Ganjar itu adalah sosok yang dinilai pantas untuk maju dan bisa diusung. Kalaupun toh bicara tentang PDIP, paling mungkin hanya mendesak PDIP untuk segera mengumumkan kira-kira siapa kandidat Pilpres yang akan diusung oleh mereka, kan begitu ya. Soal Capres PDIP, Jokowi dinilai cenderung dukung Ganjar daripada Puan. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan dukungan Jokowi terkait calon presiden 2024 belum tentu sama dengan capres yang kelak diusung PDI Perjuangan. Menurut dia, sinyal restu Jokowi lebih mengarah ke kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Jokowi terlihat lebih ingin mendukung Ganjar, kata Adi kepada Kompas.com Jumat 16 Desember 2022. Jokowi, kata Adi, sudah beberapa kali melempar kode dukungan untuk Ganjar. Misalnya ketika Jokowi dan Ganjar sama-sama hadir dalam rapat kerja nasional atau Rakernas Relawan Pro Jokowi pada Mei lalu. Saat itu Presiden meminta relawannya tak terburu-buru soal pencapresan, kendati mungkin yang mereka dukung hadir dalam Rakernas. Sinyal dukungan yang kembali dimunculkan kepala negara dalam pidatonya di hadapan puluhan ribu relawan akhir November kemarin. Dalam forum itu, Jokowi menyinggung pemimpin berambut putih, figur yang identik dengan Ganjar. Menurut Adi, jika benar Jokowi mendukung Ganjar sebagai capres, ini bisa mempengaruhi keputusan Megawati sebagai pimpinan tertinggi PDIP. Sekalipun Mbak Mega itu sebagai figur yang menentukan capres PDIP. Tetapi kalau ada suara lain, feedback, masukan muncul dari Presiden, tentu jadi pertimbangan yang signifikan, ujarnya. Adi pun menduga hingga kini Megawati belum mengambil keputusan ihwal capres dan cawapres yang akan mereka jagokan pada pemilu 2024. Megawati disinyalir masih bimbang hendak mencalonkan Ganjar yang elektabilitasnya besar atau Puan Maharani sang putri mahkota. Isu persaingan internal antara Ganjar dan Puan memang telah terhembus sejak lama. Sejumlah elit PDIP mengisyaratkan dukungan untuk putri Megawati itu. Namun pencapresan Puan tampaknya terganjal elektabilitasnya yang masih minim, hanya di kisaran 1% bahkan kurang. Tingkat elektoral ketua DPP PDIP itu jauh tertinggal dari Ganjar yang dalam survei berbagai lembaga kerap bertengger di urutan pertama dengan elektabilitas tembus 30%. Jika akhirnya Ganjar yang diusung, menurut Adi, PDIP tidak hanya akan mengantongi restu Jokowi, tetapi juga partai-partai politik lainnya. Sebab nama Gubernur Jawa Tengah itu muncul dalam bursa pencapresan sejumlah partai. Seandainya pun PDIP urung memberikan kendaraan, Ganjar diprediksi bakal difasilitasi koalisi partai lain untuk melaju ke panggung pemilihan. Kalau Megawati dan Jokowi solid mengusung nama besar, punya elektabilitas, sebut saja Ganjar, maka penerimaan partai lain akan cukup kuat, kata Adi. Namun lebih dari itu, pendaftaran Capres-Cawapres baru dibuka Oktober 2023. Oleh karenanya, kata Adi, PDIP memilih tak terburu-buru untuk mengumumkan jagoannya, seperti langgam PDIP biasanya.
Megawati diprediksi memainkan strategi last minute atau detik-detik terakhir dalam mendeklarasikan capres-cawapres mereka. PDIP sedang mengkalkulasi betul plus minusnya, kata dia. Sebagaimana diketahui, hingga kini PDIP belum juga buka suara soal sosok capres yang akan mereka usung pada pemilu 2024. Nama capres PDIP sempat digadang-gadang bakal dimunculkan dalam forum Rakernas. Namun, terbaru PDIP menyatakan tak akan menggelar rapat kerja nasional pada tahun ini. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto mengatakan partainya batal menggelar Rakernas karena dinamika politik terkini. Selain itu, kata Hasto, partainya sedang fokus membantu masyarakat mengatasi kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan dampak kontestasi geopolitik. PDIP, kata Hasto, juga tengah konsentrasi mempersiapkan ulang tahun partai ke-50 yang akan jatuh pada tanggal 10 Januari 2023. Bocorannya, akan ada kejutan dalam ultah PDIP mendatang. Namun Hasto enggan memastikan apakah kejutan itu terkait pencapresan 2024 atau hal lain. Apakah dalam Rakernas Ibu Ketum akan mengumumkan calon atau tidak? Itu nanti dalam pertimbangan Ketua Umum untuk menetapkan, kata Hasto di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu 14 Desember 2022. 32,4% pendukung Jokowi pindah ke Ganjar. Lembaga Survei Jakarta atau LSJ menyebut 32,4% pendukung Joko Widodo pada pemilu 2019 lalu akan berpindah ke Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu terungkap dalam temuan hasil survei terbaru LSJ Rabu 7 Desember 2022. Sementara sebanyak 34,2% pendukung Jokowi beralih untuk memilih Prabowo Subianto dan 14,8% menjatuhkan pilihan pada Anies Baswedan. Hasilnya sebanyak 34,2% pendukung Jokowi mengaku akan memilih Prabowo Subianto, kata peneliti LSJ Iqbal Mawardi dalam paparan survei secara daring di Jakarta, dilansir dari Antara. Sisanya, kata dia, 18,6% memilih tokoh-tokoh lain dan sebagian dari mereka belum bisa menentukan pilihan. Survei ini, kata dia, dilakukan dengan analisis secara cross-tabulation untuk mengetahui kemana pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 akan mengarahkan pilihannya pada Pilpres 2024 nanti. Hingga kini pendukung Jokowi masih cenderung bersifat cair, namun sebagian besar dari mereka cenderung memindahkan dukungannya ke Prabowo Subianto. Jika Ketua Umum Partai Gerindra maju pada Pilpres 2024 nanti, ungkapnya. Dia menjatuhkan bahwa perolehan tersebut mengindikasikan bahwa sinyal-sinyal dukungan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo dalam berbagai kesempatan cukup efektif mempengaruhi para pendukungnya dalam menentukan pilihan jelang Pilpres 2024. Sedangkan bagi para pendukung Jokowi yang bermigrasi ke Prabowo, memandang Ganjar sebagai sosok potensial untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, ungkapnya. Adapun secara elektabilitas, Prabowo masih tertinggi sebesar 32,3%, sementara Anies di peringkat kedua dengan elektabilitas 20,5% dan Ganjar di peringkat ketiga dengan elektabilitas 19,7%. Sejak survei LSJ bulan Januari 2022, Prabowo selalu berada dalam posisi teratas dan elektabilitasnya terus meningkat, ujarnya. Survei LSJ dilakukan pada tanggal 15 sampai 26 November 2022. Survei ini melibatkan sebanyak 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik acak bertahap atau multi-stage random sampling. Adapun tingkat kesalahan atau margin of error yang ditetapkan sebesar kurang lebih 2,81% dengan tingkat kepercayaan 95%.